صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an, di episode ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-68. Khususnya membahas mengenai perbandingan kemuliaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, serta perbandingan kualitas dari antara para pengikut kedua nabi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi yang tidak membawa syariat sebelum Rasulullah SAW telah banyak diutus oleh Allah Ta'ala untuk satu golongan atau untuk satu suku bangsa tertentu yang jumlahnya pun tidak seberapa. Di kalangan Bani Israel sendiri demikian banyak nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala, sehingga jika seseorang mengadakan perjalanan jauh di daerah bangsa tersebut, maka dalam satu hari kadang-kadang ia dapat berjumpa dengan 4 atau 5 orang nabi. Tidak ubahnya jika kita tengah mengadakan perjalanan kaki dari pagi hingga sore, maka di dalam perjalanan tersebut kita dapat berjumpa dengan 4 atau 5 orang pemimpin daerah setempat. Rasulullah SAW bersabda, "Ulama'u ummati ka'anbiya Bani Israel." Artinya, ulama dari umatku sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa di hari mahsyar nanti dihadapkan kepadaku berbagai umat. Aku melihat seorang nabi beserta pengikutnya yang jumlahnya hanya 1 atau 2 orang. Malah ada pula nabi yang tidak memiliki pengikut seorang jua pun. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pernah menulis bahwa demikian banyak Allah Ta'ala menurunkan wahyu dan ilhamnya kepadaku, sehingga dengan perantaraan ilham dan wahyu tersebut, ribuan orang dapat menjadi nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bandingkanlah jika pendiri Jemaat Ahmadiyah yang mengaku dirinya sebagai khadim dari Rasulullah SAW saja sedemikian tinggi martabatnya, maka betapa sangat tingginya dan sangat mulianya derajat serta martabat Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala. Inilah juga arti dan maksud dari Khatamun Nabiyyin, yaitu nabi yang paling agung lagi paling mulia, yang menjadi stempel dan pengesah bagi nabi-nabi yang lain. Dan hanya melalui beliau sajalah maka orang-orang akan mencapai tingkat kerohanian yang tinggi di dalam umat ini, yang dapat diutus menjadi nabi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan Taurat dan Bible. Di sana kita akan melihat bagaimana Bani Israel kerap mengecewakan Nabi Musa alaihissalam, karena dari mereka begitu banyak pertanyaan dan kedegilan yang tiada henti-hentinya. Namun di sudut lain, perhatikanlah
bagaimana kesetiaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau banyak bertanya, bahkan untuk bertanya secara langsung pun mereka sangat menjaga diri. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu-nunggu barangkali ada seorang badui dari penduduk dusun pedalaman Arab datang untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana atas hal itu maka para sahabat pun dapat mendengarkan bagaimana jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah yang disampaikan. Demikian sopannya, santunnya, hormatnya, serta sabarnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya kepada hal inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Artinya, apakah kamu hendak menanyai Rasulmu sebagaimana Musa telah ditanyai dulu? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan ayat selanjutnya, yakni di ayat ke-69, kajiannya masih mengenai bagaimana gambaran kualitas pengikut Nabi Musa alaihissalam jika dibandingkan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa para pengikut silsilah Musawi mengalami kesulitan untuk memahami ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam agama Islam begitu banyak masalah-masalah yang baru yang diuraikan. Terlebih bagi umat Nabi Musa alaihissalam yang memandang dirinya begitu alim, maka akan sulit untuk mereka menerima ajaran-ajaran baru dari agama Islam. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir Quraisy yang hatinya masih kosong laksana sebuah papan yang belum ditulis. Mereka demikian cepat beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaum Yahudi dan kaum Masehi begitu sulit untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka telah memiliki kitab suci sebelumnya. Kesulitan ini terjadi karena begitu banyak hal baru dalam agama Islam yang berlainan dengan kitab mereka, sehingga mereka selalu menolaknya. Dan alasan ini jugalah yang menjadi penyebab orang Yahudi menolak pendakwaan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan suku-suku bangsa lainnya masuk ke dalam agama Masehi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-70 ditunjukkan kembali tentang bagaimana gambaran perbandingan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat ini, Nabi Musa alaihissalam telah bersabda bahwa akan engkau dapati aku sebagai seorang nabi yang sabar dan aku tidak akan membantah perintah engkau. Ucapan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di alam kasyaf, bukan di alam jasmani. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang berdiri sendiri dan terpisah dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam akan berkata demikian kepada orang lain, juga kepada siapapun, bahwa beliau akan tunduk kepadanya dalam urusan-urusan kerohanian. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa kelak di antara para pengikut Nabi Musa alaihissalam akan hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mestinya mereka beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tertera dalam sebuah hadis yang menegaskan bahwa jika Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, pasti keduanya
akan beriman kepada Rasulullah SAW. Hadis tersebut berbunyi, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini lamma wasi'ahuma illa tibai." Artinya, jika Musa dan Isa masih hidup, tentu keduanya akan mengikuti aku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang ke-71 kembali ditunjukkan tentang bagaimana gambaran perbandingan kemuliaan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa sang hamba Allah ini memberikan syarat kepada Nabi Musa alaihissalam jika ingin bersamanya, yakni, "Baiklah, ikutilah aku berjalan. Namun, kalau aku tidak berbicara, maka engkau pun jangan bicara." Nampak dengan begitu terangnya perbedaan derajat Nabi Muhammad SAW dengan derajat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang menjalani proses Isra ini, beliau berkali-kali telah diingatkan dan diambil perjanjiannya agar jangan banyak bertanya. Meski demikian, beliau terus saja bertanya. Gambaran dalam ayat ini sungguh berbeda dengan peristiwa Isra Rasulullah SAW, di mana malaikat Jibril tidak pernah mengambil perjanjian dengan Rasulullah SAW agar beliau tidak banyak bertanya atau beliau harus taat kepada malaikat Jibril. Sehingga atas peristiwa kasyaf ini semakin memperlihatkan derajat kemuliaan Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dalam tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.